Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Chandra Nugraha, NIM 123220168 dari kelas pemrograman mobile IFB. Di sini saya akan memperagakan atau mendemokan aplikasi yang sudah kami buat. Nah, di awal ini ada login page, ada username sama password. Username sama passwordnya itu soft one. Ini kita coba yang salah dulu. Username sama passwordnya itu sama, Sofwan ganteng, cuman ini mau kita coba salahin dulu. Sofwan. Nah, ini invalid, jadi nggak bisa karena kita masukin username yang benar. Nah, ini udah masuk. Buat pertama-tama kita coba dulu di menu stopwatch. Di sini kita ada fitur start, stop, reset, sama lap. Ini kalau kita stop, langsung stop waktunya. Kalau kita reset, dia kembali lagi ke nol. Coba kita nyoba yang lap. Yang lap ini fungsinya dia tuh bakal nandain tiap waktunya gitu loh. Jadi setiap kita pencet di detik 8, dia bakal nandain. Milih detiknya pun juga ke-record di situ. Nah, kita di 15 coba bentar lagi. 15, nah itu muncul. Stop, terus kita reset lagi, balik lagi ke 0. Lap time-nya juga hilang karena di reset. Kalau buat jenis bilangan, kita coba jenis bilangan. Jenis bilangan misalkan 17. Check number. Nah, ini langsung keluar apa keterangannya. Di sini tuh ada prime number, primal, ada full number, positive number. Coba kita pakai minus. Minus 20. Kita pasti keluar kok ini negatif. Coba kita pakai angka, harusnya nggak ada. Nah, nggak bisa karena yang harus dimasukin itu bentuknya angka, bukan huruf. Coba kita pakai asal. Pakai angka asal. Nah, ini muncul juga keterangannya full number, berarti non negatif integer ya, karena dia positif. Terus ada keterangan juga positif number karena ini nggak ada negatifnya di situ. Coba kita pakai koma desimal, keluar juga keterangannya. Coba kita 000 full number. Oke, ini udah cukup buat demo di bagian menu jenis bilangan. Sekarang kita coba tracking LBS. Nah, tracking LBS di sini coba sekarang kita ubah posisinya ada di ini. Kita pakai track GPS makainya. Coba kita ubah ke sini. Nah, terus di sini kita refresh. Harusnya dia berubah tempat. Nah, dia tempatnya berubah. Itu buat LBS trackingnya udah bisa. Di sini udah ngejelasin juga apa latitude, longitude-nya dijelasin, terus ini di daerah mana United States lengkap. Di sini juga ada nama jalannya apa, daerahnya mana. Kita coba konversi waktu tahun, misalkan 4, kita convert. Nah, dalam 4 tahun itu berarti ada 48 bulan, ada 1460 hari, dan selanjutnya sampai ke detik. Coba kalau kita pakai 5,5 tahun ya. Nah, 5,5 tahun juga keluar. 5,5 tahun tuh berarti 66 bulan, 2007 setengah hari, gitu-gitu nih keluar juga. Berarti yang ini udah bisa. Kita lanjut ke daftar film stok. Nah, ini ya kita pakai contohnya di bagian menu film stok ini pakai film ya. Kita coba di bagian fitur filternya. Ini kita bisa milih formatnya pengen 35 mm atau yang 120, nanti juga keluar. Kalau tipenya juga ada, mau tipe yang berwarna atau yang hitam putih, ini juga ada. Terus ada ISO-nya juga, ada brandnya pengen dari Arista, Burger, Cat Labs, Fujifilm juga ada, Kodak, begitu ada, bisa kita filter dari mereknya juga. Itu kan kita coba salah satu, nggak coba ambil di filter ya, ini 35 mili,
cari yang color ISO-nya 100. Nah, ini ada Fuji, kita ISO 100. Nah, coba deh ininya merek kita juga pindahin ke Catlabs. Catlabs nggak ada di sini. Coba kalau Kenmer Fujifilm, nah coba Fujifilm Provia nih kita pakai. Nah, pas kita pencet ini udah ada keterangan spesifikasi, terus nama lengkap dari produknya, deskripsi produk, key fiturnya juga ada. Coba kita masuk ke sini. Nah, kita langsung ke direct ke website Lomography. Di sini ada contoh-contoh filmnya juga dari film yang kita coba tadi. Ini contoh-contoh hasilnya. Ini langsung ke direct websitenya Lomography. Oke, cukup. Di sini fiturnya ada members juga. Ini kelompok-kelompok kami, nama-nama ada Iqbal, ada Abiu, ada saya sendiri, ada Sofwan. Kita balik ke home. Kalau misalkan yang ini tuh ada frequently asked question ya. Ada cara penggunaan, ada fact, ada tentang. Nah, seperti ini. Terus ada menu logoutnya juga. Coba sekarang kita logout. Nah, logoutnya berhasil. Sekarang kita coba masuk ke dalam codingannya ya. Kita jelasin codingannya. Dan kita mulai dari yang sebentar. Nah, dari yang di bagian model film stock. Nah, di bagian file film stock.dart ini fungsinya cuman buat dia tuh nampilin produk-produknya yang di bagian menu film stock tadi. Ini coba kita buka lagi ya. Nah, ini daftar film stock. Nah, fungsi dari file ini tuh buat nampilin produk-produk yang ada. Film stock list. Nah, kalau di film stock list screen dart ini lebih lengkap. Jadi dia tuh bakal apa ya? Di sini tuh kontennya ada masuk ke dalam filter juga nih. Filter-filternya ini juga dijelasin di dalam program ini, dalam file film stock list screen.dart ini dijelasin di sini. Bagiannya di sini kontennya. Kolom search juga ada di sini juga. Pokoknya ada yang dalam menunya itu ada di sini. Kalau yang file help underscore screen.dart itu di menu yang help logout. Nah, ini di sini ada cara penggunaan, login, halaman utama, stopwatch. Ini, nah ini kan yang ini nih di menu yang ini. Ini ada semua di sini. Terus title yang ini frequently asked question juga ada. Ini bagiannya yang ini. Ini kita pakai data dummy ya. Buat ini kan buat contoh aja. Terus yang tentang juga ada di sebelah sini. Ada di line 92 nih tentang. Udah, sekarang kita lanjut ke home screen. Home screen ini dia tuh nampilin yang ini, widget yang ini. Jadi nampilin semua menu yang ada dalam sini kayak stopwatch, jenis bilangan, tracking LBS, konversi waktu, sama daftar film stock. Ini ada di file ini. Sama konfirmasi logout. Ini juga ada di sini. Ntar ada pertanyaan kan di sini tadi pas kita pengen logout di sini. Nah, ini juga ada nih di line 56. Masuk ke file home screen. Nah, buat LBS tracking itu tadi yang menu tracking LBS. Nah, yang ini semua penjelasannya ada di file LBS underscore tracking screen. Kayak fetching address-nya itu tuh ada semua di sini buat ngambil apa lokasi dari GPS tadi yang kita pakai di dalam. Ya, peringatan-peringatannya juga ada. Jadi kayak misalkan location service or disable itu tuh karena misalnya belum kita atur lah dari aplikasi GPS-nya itu bisa location permission denied. Nah,
dari line 45 ini tuh sampai line 53 itu tuh fungsinya buat, jadi kita sebelum kita apa fungsiin menu location tracking LBS ini kita harus download ke GPS dulu kan. Nah dari emulatornya ini kita harus atur dulu permissionnya lewat emulatornya lewat HP-nya. Kurang lebih fungsinya ya sama sih seperti HP-HP pada umumnya kan, kalau misalkan buat ada aplikasi yang dia tuh butuh nge-track lokasi pasti minta izin. Nah, ntar munculnya di sini. Error getting location itu ada semua nanti. Ini ada bagian refresh juga nih, bagian sini. Ini refresh yang ini. Terus selanjutnya kita lanjut ke login screen. Login screen nanti kita taruh di akhir aja. Sebelum ini kita langsung aja ke bahas yang menunya nih, kayak member list, widget member list. Nah, ini widget yang ada di sini. Ini ada Iqbal. Ya sama lah kayak yang di widget ini. Di bagian UI-nya. Terus sekarang kita lanjut ke number type. Nah, ini number type di sini. Coba kita kasih contoh tadi ini 60. Nah, ini ntar bakal itu apa ya? Programnya tuh ada di file ini, number type screen, number type checker. Nah, coba yang number properties kita cari di sini. Nah, ini misalnya dari 1.8 tuh kan error, bakal muncul mereka di situ. Coba kita bikin kosong. Please enter a number, jadi kayak bagian error-error tuh ada di sini juga, error handlingnya. Ini ada di file ini. Terus kita masuk sekarang ke stopwatch. Nah, di stop ini cuma dijelasin juga ya, fitur-fiturnya ada start, stop, reset, sama left. Semuanya ada di file ini, stopwatch screen, loop dark. Ini kayak init state itu kan buat apa ya, buat nge-start si ininya, UI-nya, buat update UI-nya. Stopwatch-nya ini loh, angka-angkanya ini. Terus ada buat start, stop, reset, report lab. Di sini ada format waktunya juga ada di sini. Kan kita pakainya menit, detik, sama millisecond. Detiknya kita pakai juga di sini. Udah di sini cuma bagian UI-nya aja biar kelihatan rapi. Terus time conversion itu selanjutnya ini ada di menu yang sebelah sini. Nah, ini konversi waktu. Yang bagian konversi waktu, coba nih kita update. Nah, please enter number of years. Jadi ini juga disediain juga error handlingnya di sini. Ini penjelasan buat apa? Buat tahun, bulan, hari, jam, menit, detik. Ini ada di bagian sini dari line 51 sampai 64. Ini jelasin di sini. Selebihnya cuma UI-nya aja. Kayak dari warna lo tata letaknya, gitu-gitu aja. Terus sekarang kita lanjut ke film API service.dart. Nah, file ini tuh fungsinya buat ngambil API dari yang di sini, yang ngedirect langsung ke website. Nah, fungsi file service-nya tuh itu buat ini. Jadi biar bisa dari sini bisa langsung ngedirect
website kan pindah ke Chrome ya. Nah, fungsi filenya itu ini. Kita masukin base URL-nya ini. Ya, pokoknya ini buat apa? Ngedirect dari aplikasinya yang kami buat ke website. Terus tadi login screen. Login screen. Ini kita logout dulu. Nah, ini login screen. Login screen ya biasanya ada variabel buat apa username, password, terus error handlingnya juga ada di sini semua. Nah, ini buat apa? Username sama passwordnya kita masukin di sini. Nah, ini error handlingnya kalau misalkan salah, itu ya bakal muncul pesan ini, invalid username or password. Kalau misalkan error, ini juga sudah ada error handlingnya. Sisanya buat selanjutnya di bawah-bawahnya itu buat UI-nya sama tata letaknya lah. UI. Nah, selanjutnya ini ada utility. Ini buat logika angka-angkanya. Utility. File masuk ke sini. Ini kan ada whole number, ada prime number, primal, positif, ada negatif number. Nah, buat logikanya ada di sini. Selanjutnya ada session manager. Session manager ini fungsinya apa ya? Simple sebenarnya. Ini buat di bagian apa? Login screen. Nih, jadi di sini ada is logged in. Jadi kayak yang di bagian ininya. Terus nih buat logika time utils nih tadi yang ini nih buat yang apa? Time conversion. Logikanya ada di situ. Nah, ini konversi waktu. Nah, ini logikanya ada di sini. Ini kan tadi kalau misalnya kita masukin 4 tahun kan langsung muncul nih hasilnya, ya berarti tahunnya 4. Dalam 4 tahun itu berarti ada berapa bulan, ada berapa hari, ada berapa jam, menit, sampai ke detik. Nah, ini logikanya ada di sini semua. Di file ini. Udah simple kalau misalkan widget. Widget ini, nah ini favorit button. Ini buat favoritnya itu tuh yang fitur yang ini favorit. Data film stock. Nah, ini misalkan kita pengen nyari-cari terus kita suka nih sama merek ini yang 800 tungsten X Pro sama 50 daylight X Pro. Nah, ini bisa kita lihat nih, bakal terpisah dia kan favorit. Nah, muncul ke sini. Nah, logikanya itu ada di file ini, favorit underscore button dot dar. Oke, mungkin cukup presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.